Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu dosen dan rekan-rekan sekalian. Puji syukur atas kesempatan yang diberikan hari ini. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang Arithmetic Code Data Compression in Building Data Communication. Belum masuk ke materi, ada baiknya saya memperkenalkan anggota dari kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama, ada Benedetta Anindya Pratista dengan NIM F0425-005. Yang kedua ada Bernardo Fernayana Noirai dengan NIM F0425-006. Yang ketiga ada Maria Citra Clarissa dengan NIM F0425-014. Yang keempat ada Sheila Vincentia Aryadi dengan NIM F0425-022. Yang terakhir, saya sendiri, Raji Raditya Adiwadana Surya Wijaya dengan NIM F0425-025. Baik, pada baiknya kita langsung masuk ke materi. Yang pertama, abstrak. Abstrak dalam artikel ini membahas tentang kompresi data dalam jaringan komputer dengan membedakan dua jenis sinyal, yaitu sinyal analog dan sinyal diskrit. Selanjutnya, dijelaskan dua metode kompresi yang digunakan. Yang pertama ada metode berbasis kamus, yaitu teknik yang mengubah rangkaian karakter panjang menjadi token yang lebih singkat, sehingga data dapat menjadi lebih efisien. Kedua ada metode pengkodean aritmatika, yaitu teknik yang mengubah deretan simbol menjadi satu bilangan pecahan dengan nilai antara 0 hingga kurang dari 1 berdasarkan nilai probabilitas tiap simbol. Selanjutnya, pendahuluan. Pada sistem komunikasi, tujuan utamanya adalah mentransfer informasi dari berbagai sumber, baik yang bersifat analog maupun diskrit ke dalam bentuk digital. Karena itu, setiap informasi perlu melalui proses pengkodean sumber agar dapat diubah ke format digital. Proses ini menimbulkan kebutuhan akan metode pengkodean yang lebih efisien supaya data dapat dikirimkan dengan ukuran yang lebih kecil tanpa harus menghilangkan informasi penting. Dari konsep ini muncul berbagai teknik kompresi data, dimulai dari konsep dasar seperti entropi dan redundansi, dan dari konsep ini muncul berbagai teknik pengkodean, dimulai dari metode Shannon-Fano pada tahun 1948, kemudian disempurnakan oleh metode Hoffman pada tahun 1952 yang dikenal lebih efisien. Selanjutnya, metode pengkodean aritmatika dikembangkan sebagai pendekatan yang lebih modern, yaitu dengan mengubah rangkaian simbol menjadi satu nilai pecahan atau floating point, sehingga kompresi data dapat dilakukan dengan lebih optimal. Kemudian, artikel ini menggunakan metode kompresi data. Data akan disimpan dalam komputer berbentuk kode biner yang mewakili angka, karakter, maupun simbol. Kemudian, terjadi proses konversi bilangan. Data berbentuk bilangan desimal akan diubah ke bentuk biner untuk diproses oleh komputer. Lalu, dari bentuk biner akan diubah ke karakter supaya lebih dipahami oleh manusia. Ada 4 algoritma yang digunakan dalam proses pengolahan data ini. Yang pertama, move to front. Teknik ini akan mengubah data menjadi angka berdasarkan posisinya, lalu memindahkan simbol yang digunakan ke bagian depan supaya lebih efisien. Yang kedua, ada run length encoding. Teknik ini menyederhanakan data dengan mengganti karakter yang berulang menjadi jumlah kemunculannya. Yang ketiga, ada arithmetic coding. Teknik kompresi yang merepresentasikan seluruh data sebagai satu nilai desimal berdasarkan probabilitas kemunculan simbol. Nah, yang terakhir ada Huffman coding. Teknik kompresi ini akan memberikan kode lebih pendek pada simbol yang sering muncul dan kode yang lebih panjang pada simbol yang jarang muncul. Metode yang pertama adalah metode Huffman. Metode Huffman adalah teknik kompresi data yang digunakan untuk mengurangi ukuran file dengan cara memberikan kode biner yang panjangnya berbeda-beda pada setiap karakter. Karakter yang sering muncul akan diberi kode yang lebih pendek, sedangkan karakter yang jarang muncul diberi kode lebih panjang, sehingga penggunaan bit menjadi lebih efisien. Sebagai perbandingan, jika terdapat 8 karakter yang masing-masing disimpan dalam format ASCII, maka dibutuhkan 8 bit per karakter, sehingga totalnya adalah 64 bit atau 8 byte. Pada metode sederhana, kita bisa menghemat dengan menggunakan 5 bit per karakter, karena hanya membutuhkan sekitar 26 huruf, sehingga total menjadi 40 bit. Namun, metode ini masih menggunakan panjang bit yang tetap.
Berbeda dengan itu, metode Huffman menggunakan pendekatan berdasarkan frekuensi kemunculan karakter. Proses kompresinya dimulai dengan menghitung frekuensi setiap karakter, kemudian menyusun pohon biner Huffman. Dari pohon tersebut dihasilkan kode unik untuk setiap karakter, dengan aturan kiri bernilai 0 dan kanan bernilai 1. Selanjutnya dilakukan proses encoding, yaitu mengganti setiap karakter dengan kode biner yang telah ditentukan. Hasilnya adalah data yang telah terkompresi dengan ukuran lebih kecil. Untuk proses dekompresi, data biner dibaca satu persatu dan ditelusuri melalui pohon Huffman hingga ditemukan karakter yang sesuai. Proses ini dilakukan berulang sampai seluruh data kembali dalam bentuk semula. Kesimpulannya, metode Huffman lebih efisien dibandingkan metode dengan panjang bit tetap, karena metode Huffman mampu menyesuaikan panjang kode berdasarkan frekuensi karakter, sehingga menghasilkan kompresi yang lebih optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode arithmetic coding atau pengkodean aritmatika. Metode ini berbeda dengan metode lain seperti Huffman. Jika Huffman mengkodekan setiap karakter satu persatu, arithmetic coding justru mengubah seluruh data menjadi satu angka desimal antara 0 dan 1. Cara kerjanya terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, kita menghitung seberapa sering setiap karakter muncul dalam data. Kemudian, interval dari 0 sampai 1 dibagi menjadi beberapa bagian sesuai probabilitas setiap karakter. Setiap kali membaca karakter, interval tersebut akan dipersempit terus-menerus sesuai urutan karakter dalam data. Setelah semua karakter diproses, kita akan mendapatkan satu angka desimal unik yang mewakili seluruh data. Semakin panjang dan kompleks data, maka interval yang dihasilkan akan semakin kecil, sehingga membutuhkan lebih banyak bit untuk mempresentasikannya. Metode ini bisa dianalogikan seperti memilih satu titik kecil di dalam garis dari 0 sampai 1, di mana titik tersebut mewakili seluruh isi pesan. Kelebihan dari metode ini adalah kompresinya lebih efisien karena mempertimbangkan probabilitas simbol. Namun, kekurangannya adalah prosesnya lebih kompleks dibandingkan metode lain seperti Huffman. Jadi, kesimpulannya, arithmetic coding adalah metode kompresi yang mengubah seluruh data menjadi satu angka sehingga dapat menghemat ukuran data secara lebih efektif. Oke, untuk yang terakhir, saya akan membahas hubungan antara kompresi data dengan jejaring komunikasi data. Dalam sistem jaringan komputer, setiap data yang dikirimkan sebenarnya tidak langsung ditransmisikan begitu saja. Data tersebut biasanya terlebih dahulu melalui proses kompresi. Tujuannya adalah untuk mengurangi ukuran data, sehingga proses pengiriman menjadi lebih efisien. Dengan ukuran data yang lebih kecil, bandwidth yang digunakan juga lebih hemat. Hal ini sangat penting, terutama dalam jaringan dengan kapasitas terbatas atau ketika terjadi lalu lintas data yang tinggi. Selain itu, kompresi data juga membantu mempercepat waktu transmisi. Artinya, data bisa sampai ke tujuan dengan lebih cepat, yang tentu berdampak pada peningkatan performa jaringan secara keseluruhan. Contoh penerapan dapat kita lihat pada berbagai algoritma kompresi seperti Huffman coding yang mempresentasikan data dalam bentuk kode yang lebih efisien. Namun, di sisi lain, proses kompresi data juga membutuhkan proses tambahan seperti encoding dan decoding yang memerlukan waktu dan sumber daya komputasi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kompresi data memiliki peran penting dalam jejaring komunikasi data karena mampu meningkatkan efisiensi penggunaan bandwidth dan kecepatan transmisi, meskipun tetap ada trade-off dalam hal kompleksitas proses. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga ilmu yang kami berikan akan berguna di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.